Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya Sunardi Basuki Widodo, atau biasa dipanggil dengan Babi Sunardi. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai perbedaan. Tapi saya lebih suka menggunakan bahasa persamaan. Persamaan antara LSP dan LSK. Apa sih sesungguhnya persamaan dari kedua lembaga sertifikasi tersebut? Cenderung kita, gitu, bukan saya yang membedakan keduanya itu, karena memang itu ada undang-undang yang diamanatkan oleh pembuat undang-undang dalam negara Republik Indonesia ini kepada seluruh warga negaranya. Undang-undang itu yang membedakan antara lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK yang di bawah naungan Depdikbud dan Ristek, dan juga undang-undang tentang ketenagakerjaan Republik Indonesia. Undang-undang Sisdiknat tahun 2003 nomor 20 tentang Sisdiknat itu mensyaratkan adanya sebuah tentang sistem pendidikan nasional yang akhirnya diturunkan oleh peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang mensyaratkan adanya sebuah kompetensi di sana. Nah, sementara undang-undang tenaga kerjaan itu juga tahun 2003 dengan nomor 13 dan juga diturunkan oleh peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi jelas bahwa ada memang pembuat undang-undang ini, yudikatif ini membuat perbedaan yang sangat signifikan. Namun di balik perbedaan itu ternyata banyak sekali persamaan-persamaannya, yang pada prinsipnya adalah kalau LSK itu berada pada tataran peserta didik dan masyarakat, nanti akan di sebelah di sebelah ini ada bagan yang menjelaskan mapping komponen hulu dan hilir serta leading sektor sertifikasi kompetensi. Dan tentunya ada juga bagan mengenai tentang sertifikasi kompetensi. Nanti ada di mana sih perbedaannya, sementara persamaannya lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan itu. Ada bagan satu tentang sistematika kompetensi dari input, proses, dan outputnya. Nah, sementara perbedaannya hanya pada inputnya saja, lembaga sertifikasi kompetensi dan lembaga sertifikasi profesi. Nanti akan ada bagannya kembali. Ini dia bagannya dari input sertifikasi kompetensi. Karena ini saya berbicaranya tentang lembaga sertifikasi kompetensi yang di bawah Kemendikbud, saya lebih akan menjelaskan nanti tentang LSK gitu. Oke, sebelum ke slide yang atau bagan tadi, saya akan menjelaskan ini ada bagan tentang positioning LSP dan positioning antara LSK, dan itu tidak bisa diperbandingkan apple to apple karena memang berbeda. Oke, bisa dilihat di bagian sebelah kiri saya, itu LSK itu SKL-nya atau standar kompetensi lulusnya itu adalah berdasarkan atau berbasis dari KKNI, Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dia itu utuh dan menyeluruh serta tuntas. Nah, metodologinya atau penilaiannya itu berdasarkan rubrik penilaian. Ada UK, RK. Nah,
nanti outputnya itu adalah berupa sertifikasi kompetensi. Sementara di LSP itu berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan bisa saja dalam skemanya tersebut itu nanti apakah dia menganut sistem okupasi atau klaster, dan penilaiannya atau assessmentnya itu adalah dengan metodologi assessment yang nantinya outputnya adalah sertifikasi kompetensi kerja. Baik, nah sekarang saya akan lebih menjelaskan kepada positioning dari lembaga sertifikasi kompetensi. Lembaga sertifikasi kompetensi ini dari bagian sebelah kiri saya itu ada namanya, kita akan memapping dulu komponen dari hulu ke hilir dan serta leading sektornya sertifikasi kompetensi. Saya menganalogikan ini seperti sebuah komputer. Ya, sebuah komputer itu ada yang namanya brandware, ada yang namanya software, dan ada yang namanya hardware. Seperti bagian di belakang saya, itu ada komponennya, terus ada hulunya, ada hilirnya, dan ada leading sektornya. Kalau untuk komponennya itu terdiri dari 3, seperti yang tadi saya jelaskan, adanya brandware, adanya software, dan adanya hardware. Untuk komponen brandware-nya ini adalah personilnya. Untuk software-nya adalah standarnya. Sementara hardware-nya itu adalah lembaganya. Di hulu personilnya siapa sih? Nah, di hulu untuk personilnya itu ada yang namanya master penguji. Ya, kalau di BNSP itu namanya asesor. Nah, untuk di hilir, ya, personil ini ada yang namanya penguji. Untuk leading sektornya atau yang bertanggung jawabnya adalah direktorat atau asosiasi profesi. Nah, untuk standarnya atau softwarenya itu di hulunya adalah yang namanya standar kompetensi lulusan berbasis KKNI. Ada banyak, sekitar kurang lebih 14 atau sampai dengan 20 LSK yang sudah berdiri. Gitu ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk hilirnya adalah menggunakan yang namanya rubrik penilaian, yang berdasarkan adalah TATO. Nanti dalam kesempatan lainnya saya akan jelaskan tentang rubrik penilaian lebih jelas mengenai tentang ajas TATO ini. Nah, untuk leading sektornya yang bertanggung jawab untuk membuat yang namanya standar ini adalah Direktorat Vokasi di bawah Kemendikbud dan Ristek. Nah, untuk lembaganya atau brandware-nya di hulunya itu ada namanya LSK, yang seperti yang tadi saya bilang, Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Nah, untuk hilirnya adalah TUK, Tempat Uji Kompetensi. Ya. Nah, untuk di leading sektornya yang bertanggung jawab itu di lembaganya itu adalah yang pertama Asosiasi Profesi dan LSK. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya profesi atau misalnya lembaga sertifikasi kompetensi LSK ini insya Allah dalam bidang hipnoterapi ini akan segera terbentuk. Kita doakan bersama. Teman-teman, ya, sahabat-sahabat sekalian, sekarang sertifikasi kompetensi ini seperti yang tadi saya bincangkan di awal, inputnya itu untuk lembaga sertifikasi kompetensi adalah peserta didik. Ini yang diamanatkan oleh undang-undang. Inputnya itu adalah peserta didik dan masyarakat. Sedangkan untuk prosesnya itu ada di uji kompetensi dan outputnya adalah sertifikasi kompetensi. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan LSP atau lembaga sertifikasi profesi, di inputnya itu adalah kalau LSP hanya terbatas kepada tenaga kerja.
kalau kita ketahui perbedaannya, tenaga kerja itu adalah yang telah lulus jadi peserta didik. Untuk prosesnya sama dan outputnya juga sama. Ya, outputnya itu ada, kalau di lembaga sertifikasi kompetensi itu adalah berupa sertifikat kompetensi, sementara kalau di LSP itu lembaga atau katakanlah sertifikat kompetensi profesi. Jadi hanya itu saja. Persamaannya, uji kompetensinya sama, dilakukan di tempat yang sama oleh lembaga juga yang sama, walaupun ada nomenklatur yang berbeda di sana. Menariknya bahwa dengan lembaga yang di bawah naungan departemen yang berbeda, diharapkan bahwa masyarakat ini sudah menyadari tentang apa artinya kompetensi yang saya jelaskan di awal atau video sebelumnya. Baik, sekian dulu sahabat-sahabat pembelajar yang luar biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.